Selamat menonton video pembelajaran berikut ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Pada pertemuan yang kali ini, kita akan membahas tentang informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, anak-anak di sini harus mengetahui apa saja sih informasi tentang apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Pertumbuhan itu nanti seperti apa, dan perkembangan itu seperti apa. Nanti akan kita pelajari mulai dari misalnya ada tumbuhan, ada hewan, ciri-ciri pertumbuhannya nanti seperti apa, perkembangannya seperti apa. Kita akan pelajari di video pembelajaran berikut ini. Untuk yang kali ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Berarti yang kita pelajari adalah tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang dialami pada tumbuhan. Tentu sudah tahu kan tumbuhan itu apa? Nah, seperti pohon, bunga-bunga, itu kan termasuk dalam tumbuhan. Masih banyak jenis lain tumbuhan lainnya. Nah, sekarang di sini ada tumbuhan katanya. Juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Itu pasti sudah jelas sama seperti kita dia kan. Pertumbuhan pada tumbuhan ditandai dengan tumbuhnya bertambah tinggi katanya. Batangnya semakin besar dan kuat, serta jumlah daunnya semakin banyak. Ini sudah jelas. Seperti kalau kita menanam sebuah biji. Dia dari biji, kita letak di tanah, nanti akan tumbuh kecambah. Dari kecambah akan tumbuh pohon muda. Nanti dari pohon muda mungkin menjadi pohon dewasa. Baru dia nanti ada bunganya, daunnya tambah banyak, lalu dia berbuah dan terus seperti itu. Nah, lanjut. Seperti di sini dikatakan, biji yang ditanam di tanah akan muncul tunas atau kecambah. Tumbuhan akan tumbuh subur katanya jika mendapat sinar matahari, air, dan zat yang cukup. Ini tentu sudah pasti. Seperti kita kan tiap hari harus minum, harus makan yang baik. Tentu makanannya yang bervitamin. Kalau asal makan pasti tidak baik. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga seperti itu. Dia butuh air, zat hara, dan sinar matahari. Tahu tidak sinar matahari untuk apa? Nah, benar sekali, untuk fotosintesis. Nah, di sini dikatakan zat hara adalah berbagai zat yang ada di dalam tanah. Jadi di tanah itu banyak sekali zat. Tanah yang subur menyediakan zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Perkembangan pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga. Nah, bunga itu tanda dia mulai perkembangannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga akan menghasilkan buah. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Dari biji, misalnya nih ada biji cabai. Biji cabai ini kan diletakin di tanah. Lalu dia disiram, tumbuh menjadi kecambah. Lalu menjadi
tanaman muda. Nanti tanaman mudanya tumbuh bunga. Nanti dari bunga ini baru keluar banyak cabai kan, kalau pohon cabai misalnya. Nah, ini banyak nih buahnya seperti itu. Setelah kita mengamati teks yang tadi tentang apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan, sekarang anak-anak coba kita perhatikan di sini perintahnya. Dikatakan, ayo gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menemukan informasi dari teks yang telah kita baca tadi. Berarti, kalau kira-kira belum paham, diulangi lagi tadi ke video selanjutnya. Sebelumnya tadi, yang tentang informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Baru kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Contoh, pertanyaan nomor 1. Apa ciri pertumbuhan pada tumbuhan? Kira-kira apa ciri pertumbuhan pada tumbuhan? Dan yang kedua, apa yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh subur? Kira-kira apa? Dan yang ketiga, bagaimana tahap pertumbuhan pada tumbuhan? Nah, dari ketiga pertanyaan ini, tentunya agar bisa mengetahui jawabannya, anak-anak harus benar-benar membaca dan mendengar video yang telah disampaikan. Kalau videonya kurang jelas, anak-anak bisa lihat kembali di buku atau searching di Google ataupun di media massa lainnya. Nah, untuk ketiga soal ini, tolong dikerjakan di buku tugas. Dikumpulkannya pada hari yang akan ditentukan berikutnya. Setelah anak-anak mengerjakan 3 soal yang diberikan tadi, kita lanjut untuk menemukan arti kata-kata sulit yang ada di teks berikutnya nanti dan mencari artinya di kamus. Berikut teks yang akan kita cari kata-kata yang mungkin nanti sulit bagi anak-anak. Simak dan dengarkan dengan seksama dan teliti. Perkembangan pertumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara yang alami. Ada pula tumbuhan yang berkembang biak dengan bantuan manusia. Tujuan tumbuhan berkembang biak adalah untuk memperoleh atau memperbanyak tumbuhan baru. Nah, ini sama saja dengan kayak pada hewan juga. Dia berkembang biak untuk meneruskan generasinya atau menambah jumlah populasi dirinya, sama seperti manusia juga. Nah, perkembangan alami tumbuhan dilakukan dengan biji. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji kan banyak tuh di sekitar kita. Kalau di sini katanya ada cabai, ada tomat, ada jeruk. Apalagi selain itu? Durian, benar. Ada apa lagi selain durian? Sawo, pokok yang pakai biji, tentu pasti masih banyak yang ada di sekitar kita. Nah, biji yang ditanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi kecambah dan lama-kelamaan menjadi tumbuhan dewasa. Kecambah pasti sudah tahu semua kan? Pasti pernah makannya. Nah, selanjutnya, selain dengan biji, ada juga yang berkembang biak dengan tunas. Misalkan tanaman pisang dan bambu. Nah, pisang dan bambu ini berkembang biaknya dengan cara tunas. Jadi dia lewat dalam tanah muncul anak-anaknya. Nah, seperti itu. Itu untuk contoh yang melalui tunas pada pisang dan bambu. Selain tunas, tumbuhan dapat berkembang biak dengan umbi. Contohnya tanaman bawang merah dan kentang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Pasti pernah lihat bawang merah semuanya. Kalau dipotong atau yang pernah lihat mamanya masak, saat motong bawang merah, pasti dalamnya berlapis-lapis. Nah, itu yang dinamakan umbi lapis. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, kalau
Kalau pada kentang, cara menanamnya itu dia pakai pakai kentang yang kecil-kecil, dimasukkan ke tanah. Itu nanti dia akan menjadi tumbuh. Nanti ada tumbuh tunasnya, lalu dia menyebar, lalu dia tumbuh banyak-banyak buah-buah kentang. Ada tanaman yang berkembang biak juga ini secara buatan. Artinya, manusia membantu proses perkembangbiakan tanaman tersebut. Cara manusia membantunya yaitu dengan cara cangkok. Sudah pernah belum semuanya melihat cara menanam dengan mencangkok? Nah, cara menanam tumbuhan agar dia berkembang biak dengan cara mencangkok, yaitu dengan cara batangnya kayak dibuang kulitnya, nanti dikasih tanah, digumpal gitu, nanti akan tumbuh yang namanya akar. Nah, itu cara perkembangbiakan dengan cara buatan, seperti pada contohnya cangkok. Gambar yang paling atas, coba perhatikan. Ini contoh yang perkembangbiakan dengan biji itu. Pada bijinya ada kecambah. Ini seandainya bijinya anak-anak, biji ini kita masukin ke dalam tanah. Dia akan tumbuh sebuah kecambah tuh. Dari kecambah nanti keluar akar lalu tumbuh sebuah daun. Nah, ini untuk contoh yang perkembangbiakan dengan cara biji. Contohnya tadi pada jeruk, pada durian, pada cabai, pada tomat, dan pada tumbuhan lainnya yang menggunakan biji. Kalau gambar di bawahnya, nah ini pada bawang merah. Tuh lihat, dia berlapis-lapis. Coba lihat tuh, ada sisik-sisik katanya. Sisik-sisik, kuncup, subang, ada cakram, ada akar. Nah, ini contoh nih. Contoh perkembangbiakan dengan cara umbi lapis. Jadi dia berlapis-lapis, ini yang akan tumbuh. Jadi kalau anak-anak mau coba di rumah, ambil satu bawang merah, letakkan di tanah dengan posisinya berdiri seperti ini. Pasti dia akan tumbuh, asalkan dia terkena sinar matahari dan disiram dengan air. Kalau yang ini namanya perkembangbiakan dengan tunas. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, benar. Ini gambar rebung atau bayi bambu. Nah, ini contoh perkembangbiakan dengan tunas. Jadi, anak bambu ini atau rebung kalau bahasa Pontianaknya kan, anak-anak nyebutnya, dia tumbuh dari dalam bawah tanah nih. Dari dalam, dia dari tunas, dari akarnya akan muncul ke tanah. Dia akan muncul tunas baru. Nah, ini nanti yang akan menjadi perkembangbiakannya. Dia akan bertambah banyak dengan cara seperti ini. Dengan cara tunas. Nah, ini contoh pada bambu. Kalau gambar yang di bawahnya, ini contoh perkembangbiakan buatan dengan cara mencangkok. Nah, ini contohnya. Ini gambarnya tuh. Ada cabang pohon. Coba lihat gambarnya dengan teliti. Ada cabang pohon, dibuang kulitnya, dikupas tuh. Dikupas, lalu dimasukin tanah, diikat menggunakan plastik. Nah, ini yang akan menjadi tumbuhan baru nanti. Dia akan tumbuh sebuah akar banyak, lalu dipotong. Nah, ini contoh perkembangbiakan buatan dengan cara mencangkok. Berikut, nih, ada kata-kata dan makna. Ini kata-kata yang Bapak rasa atau mungkin bagi Bapak, anak-anak ada yang belum mengerti apa sih kata-kata dari kata-kata berikut dan maknanya itu apa. Jadi, Bapak sudah mengambil ada 3 kata. Yang pertama ada biji, tunas, dan cangkok. Yang pertama ada biji. Biji itu apa sih? Nah, biji itu isi buah yang dapat tumbuh jika ditanam. Kalau biji sih Bapak rasa semuanya sudah paham. Karena semuanya pasti sering makan buah kan? Nah, untuk yang kedua tunas. Mungkin tunas tadi ada yang belum mengerti apa itu tunas. Nah, tunas itu bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah. Nah, dia juga bisa dari dalam tanah tuh bisa dari akar juga bisa. Dia akan tumbuh tunas. Dari biji juga bisa.
Seperti pada kalau biji tadi kan dari kecambah. Terus kalau pada tanaman lain misalnya yang dari akar itu seperti pada rebung atau bayi bambu atau yang lainnya mungkin seperti pisang. Nah, itu juga dari tunas. Dan kata-kata yang ketiga adalah cangkok. Cangkok itu cabang dahan yang dijadikan akar-akar untuk tanaman. Nah, kalau cangkok ini mungkin Bapak rasa masih banyak yang belum pernah melihat. Mungkin nanti kalau kita sudah bertemu di kelas akan Bapak tunjukkan cangkok itu seperti apa. Nah, di bawah ini juga ada nih biji katanya. Saat biji ditanam, bagian yang pertama tumbuh adalah bagian akar. Kalau yang tunas, bagian tunas tanaman juga dapat dijadikan bahan makanan kan? Seperti pada bambu tadi, rebung atau bayi bambu. Dan yang ketiga, cangkok. Salah satu jenis tanaman yang sering cangkok adalah tanaman buah-buahan. Oke, selanjutnya kita akan menemukan informasi dari percakapan. Jadi, dari percakapan kita bisa menemukan sebuah informasi. Tentu banyak sekali jenis percakapan. Misalnya apa? Misalnya contohnya antara guru dan murid, antara murid dan orang tua, atau antara orang tua dan guru. Nah, untuk penjelasannya berikut adalah percakapan. Contoh percakapannya mari kita dengarkan. Rio, teman-teman, ayo sebutkan tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Perdi, aku tahu. Jawabannya pepaya, alpukat, duku, durian, dan banyak lagi. Rio, ya, betul. Coba kalian lihat tumbuhan ini. Apa kalian tahu nama tumbuhan ini? Linda, ah, itu namanya lumut. Tumbuhan itu sering muncul di tempat yang lembab. Fitri, apakah lumut juga menghasilkan biji? Rio, tidak. Menurut penjelasan Bu Guru, tumbuhan ini berkembang biak dengan spora. Spora itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Spora ini mudah tersebar oleh angin dan air. Jika spora menempel di tempat yang lembab, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perdi, oh seperti itu, aku tahu. Nah, setelah kita mendengarkan percakapan tadi, kita bisa mendapat berbagai informasi, berbagai pengetahuan, dan berbagai sesuatu hal yang baru. Walaupun percakapannya sepele, yaitu tentang tumbuhan, terutama pada lumut. Tapi kita bisa mengetahui informasi yang diketahui tentang lumut, seperti dikatakan tadi. Lumut katanya berkembang biak dengan cara spora. Terus ada juga katanya yang dengan berkembang biak dengan biji. Katanya ada pepaya, alpukat, dan duku. Nah, jadi dari semua percakapan atau dari semua dialog kita bisa menemukan informasi-informasi penting untuk pengetahuan kita. Jadi, apapun percakapannya selalu ambil hal positif untuk anak-anak. Semua yang kita dengar bisa menjadi informasi yang baik jika kita selalu berpikir dengan baik. Terima kasih. Setelah kita mendengar video pembelajaran yang telah kita dengarkan tadi, agar Tuhan menyertai kita, informasi yang kita dengar dapat kita gunakan, dapat berguna bagi kehidupan kita dan bagi sekitar kita. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita melakukan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.